Ilustrasi penilaian maturitas SPIP. Pada video sebelumnya, Anda telah mendapatkan gambaran mengenai penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP, penjelasan teknis parameter pengumuman level maturitas SPIP pada suplemen 1, dan pengujian substansi bukti maturitas SPIP pada suplemen 2. Pada video kali ini, Anda akan mendapatkan gambaran ilustrasi penilaian maturitas SPIP mulai dari proses penilaian mandiri oleh unit pengawasan atau APIP organisasi berkenaan sampai dengan ekspos oleh BPKP Pusat. Lalu, bagaimana prosedurnya? Hal pertama yang perlu Anda ingat adalah tahapan penilaian maturitas SPIP yang telah dibahas pada video pembelajaran pedoman penilaian maturitas SPIP. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara mandiri oleh APIP. Setelah APIP melakukan penilaian mandiri, APIP dapat mengajukan permohonan review kepada perwakilan BPKP dengan syarat nilai maturitas SPIP yang diperoleh minimal 3,000. Atas permohonan ini, perwakilan BPKP kemudian akan melakukan review sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam perolehan keyakinan atas nilai yang diperoleh. Selanjutnya, perwakilan BPKP dapat mengajukan permohonan QA kepada BPKP Pusat dengan syarat nilai maturitas SPIP yang diperoleh minimal 3,000 berdasarkan hasil review. Atas permohonan yang diajukan oleh perwakilan BPKP, BPKP Pusat kemudian akan melakukan QA. Prosedur QA harus dilengkapi dengan pemenuhan bukti maturitas SPIP secara terdokumentasi dan didukung oleh penyelesaian kertas kerja QA. Pemenuhan bukti maturitas SPIP secara terdokumentasi disajikan dalam bentuk soft file sesuai dengan folder yang disusun sedemikian rupa untuk masing-masing subunsur. Dalam ilustrasi ini, kita ambil contoh dari subunsur 1.7, perwujudan peran APIP yang efektif. Folder perwujudan peran APIP yang efektif terdiri dari 5 subfolder yang disediakan sebagai wadah untuk menyimpan bukti maturitas sesuai dengan tingkatannya masing-masing, mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Untuk pemenuhan pembuktian keterkaitan antar subunsur sesuai dengan suplemen 2, asesor perlu menyediakan folder tambahan. Berikut ini adalah ilustrasi pembuktian subunsur 1.7 perwujudan peran APIP yang efektif pada salah satu pemerintah daerah yang telah berhasil meraih maturitas SPIP level 3. Pada subfolder 1.7.1, asesor harus dapat menyajikan data pendukung tingkat 1 yang merupakan bukti kebijakan atas subunsur perwujudan peran APIP yang efektif. Dalam ilustrasi ini, data yang dimaksud misalnya piagam audit intern, lampiran piagam audit intern, peraturan bupati atas struktur organisasi dan tata kelola inspektorat, rencana strategis inspektorat, dan pedoman audit kinerja. Pada saat ekspos, untuk tingkat 1, asesor harus dapat menjelaskan klausul-klausul dalam kebijakan yang relevan dengan substansi kebijakan sesuai dengan uraian parameter dalam Perka BPKP nomor 4 tahun 2016 dan Daftar Uji PP 60 tahun 2008. Pembuktian dalam hal ini misalnya penyajian uraian yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern, dan ruang lingkup audit intern yang dilakukan oleh APIP, sebagaimana tercantum dalam piagam audit intern. Kegiatan audit intern diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati atas struktur organisasi dan tata kelola inspektorat, rencana strategis inspektorat, dan pedoman audit kinerja. Selanjutnya, masuk pada subfolder 1.7.2, asesor harus dapat menyajikan data pendukung tingkat 2 yang merupakan bukti pengomunikasian atas subunsur perwujudan peran APIP yang efektif. Dalam ilustrasi ini, data yang dimaksud misalnya
Surat edaran penyampaian piagam audit intern kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah, sosialisasi piagam audit intern melalui acara tatap muka, dokumen rapat pembahasan PKPT antar inspektur pembantu atau IRBAN, dan rapat internal persiapan audit kinerja. Pada saat ekspos dilakukan untuk tingkat 2, asesor harus dapat menjelaskan pokok-pokok utama sosialisasi atas kebijakan yang dimiliki pada tingkat 1. Beralih ke tingkat selanjutnya, pada subfolder 1.7.3, asesor harus dapat menyajikan data pendukung tingkat 3 yang merupakan bukti implementasi atas subunsur perwujudan peran APIP yang efektif. Dalam ilustrasi ini, data yang dimaksud misalnya surat tugas pelaksanaan audit kinerja yang didukung oleh dokumen kendali mutu, program kerja audit, kertas kerja audit, berita acara kesepakatan hasil audit, dan laporan hasil audit. Pada saat ekspos dilakukan untuk tingkat 3, asesor harus dapat menjelaskan hubungan antara ketentuan pada kebijakan di tingkat 1 dengan pemenuhan implementasi pada bukti maturitas tingkat 3. Penjelasan bukti maturitas SPIP pada kondisi ini sudah cukup memadai. Namun, berdasarkan suplemen 2, asesor harus dapat membuktikan adanya keterkaitan antar subunsur. Dalam hal ini, subunsur yang berkaitan dengan subunsur 1.7 perwujudan peran APIP yang efektif adalah sebagai berikut. Subunsur 1.3 kepemimpinan yang kondusif. Keterkaitan dengan subunsur ini dapat ditunjukkan dengan adanya komitmen pimpinan dalam penyusunan piagam audit atau keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan pengawasan. Dengan demikian, pada saat ekspos dilakukan, asesor harus dapat memperlihatkan dokumen rapat pembahasan penyusunan PKPT yang dihadiri oleh pimpinan APIP. Unsur 2.1 identifikasi risiko dan subunsur 2.2 analisis risiko. Keterkaitan dengan kedua subunsur ini dapat ditunjukkan dengan adanya penggunaan daftar risiko atau analisis risiko pada suatu organisasi perangkat daerah dalam penyusunan PKPT oleh APIP. Dengan demikian, pada saat ekspos dilakukan, asesor harus dapat memperlihatkan kertas kerja PKPT berbasis faktor risiko atau risiko murni dalam bukti maturitas tingkat 1. Subunsur 5.1 pemantauan berkelanjutan dan subunsur 5.2 evaluasi terpisah. Keterkaitan kedua subunsur ini dapat ditunjukkan dengan adanya proses review kinerja yang dilakukan oleh pimpinan pada Pemda atau suatu organisasi perangkat daerah yang telah melibatkan APIP atau berdasarkan hasil pengawasan APIP serta evaluasi oleh APIP. Tujuannya adalah untuk menilai berjalannya sistem pengendalian yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di suatu organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, pada saat ekspos dilakukan, asesor harus dapat memperlihatkan bukti laporan hasil audit dengan berfokus pada poin-poin rekomendasi yang ditujukan kepada auditan. Pembuktian kemudian harus dilanjutkan sampai pada pemenuhan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang telah dilakukan oleh auditan. Subunsur 3.1 review kinerja. Akhirnya, keterkaitan dengan subunsur 3.1 review kinerja dapat ditunjukkan dengan adanya proses review kinerja yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah telah melibatkan APIP atau hasil pengawasan APIP. Dengan demikian, pada saat ekspos dilakukan, asesor harus dapat memperlihatkan data dukung berupa perubahan kinerja dalam laporan kinerja organisasi perangkat daerah atau auditan yang merupakan dampak dari pemenuhan rekomendasi APIP. Asesor harus dapat memberikan penjelasan tambahan atas relevansi indikator kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja dengan poin temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil audit kinerja yang diterbitkan oleh APIP. Penyampaian argumen dilengkapi dengan data pendukung adalah substansi utama dalam melakukan ekspos atas penilaian maturitas SPIP. Oleh sebab itu, berbekal dari contoh subunsur tadi, Anda diharapkan dapat mengaplikasikan pemahaman atas esensi pembuktian hasil penilaian berdasarkan data pendukung pada subunsur lainnya. Demikian video pembelajaran ilustrasi penilaian maturitas SPIP sekaligus sebagai video pembelajaran yang terakhir. Semoga bermanfaat. Salam SPIP bisa.